Saudara, ketika saya berdoa, Tuhan ingatkan saya akan tentang pelayanan malaikat, saudara. Itulah kenapa hari ini saya ingin khotbahkan kepada saudara. Saya ingin menyampaikan apa yang Tuhan ajarkan dan Tuhan ingatkan. Dan saya berdoa saudara sungguh menangkap ini, karena ketika saudara menangkap ini, hidupmu akan diubahkan Tuhan dengan luar biasa. Dan tahun ini apapun yang terjadi, iblis boleh merekarkan yang jahat, tapi kita akan tetap melihat bagaimana Tuhan merekayasa segala sesuatunya untuk mendatangkan kebaikan buat setiap kita. Saudara, suatu hari saudara papi itu pernah dapat dari Tuhan. Saudara, saya masih ingat hari itu. Saudara, beliau itu dapat dari Tuhan bahwa Tuhan berkata, kedatangan Tuhan yang kedua kali, menjelang ketika dia datang yang kedua kali, akan disertai dengan tanda-tanda yang mirip dengan pada waktu ketika dia datang ke dunia ini 2000 tahun yang lalu. Saya ulangi sekali lagi, saudara. Kedatangan Tuhan, menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali akan disertai dengan tanda-tanda yang mirip sama dengan pada waktu ketika dia datang ke dunia ini 2000 tahun yang lalu. Saudara, apa yang mirip atau yang sama adalah aktivitas pelayanan malaikat itu begitu aktif dan begitu intens. Kalau saudara perhatikan dengan jeli, peristiwa Natal itu bukan cuma sekedar tentang 3 orang Majus yang mengikuti bintang. Tapi kalau saudara perhatikan, perjumpaan malaikat hari itu di dunia begitu sangat aktif dan sangat intens, saudara. Saudara perhatikan yang namanya dia menampakkan diri kepada Zakaria. Malaikat juga menampakkan diri kepada siapa? Maria. Dia menampakkan diri ke Yusuf dalam mimpi berkali-kali. Dia menunjukkan dirinya gembala di padang, bukan hanya satu, tapi jumlah yang banyak sehingga mereka semua memuji Tuhan. Orang Majus lewat siapa? Lewat apa? Mimpi. Berkali-kali dalam Natal, yang pertama itu terjadi adalah aktivitas pelayanan malaikat yang begitu intens. Dan menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali, tanda itu akan ikut menyertai. Nah, masalahnya saudara, banyak orang lebih percaya setan daripada malaikat. Saudara bisa yakin setan itu ada, tapi banyak orang bisa tidak percaya adanya malaikat, saudara. Nah, itu saya bingung, saudara. Kita ini kan anak-anak Tuhan, saudara. Seharusnya kita ini lebih percaya setan atau malaikat, saudara? Malaikat. Tapi berapa banyak yang menikmati film horor kalau udah malamnya nggak bisa tidur, ke toiletnya rame-rame, kolong kasur dicek terus. Dan kita lebih percaya bahwa setan itu nyata daripada malaikat. Tapi hari ini izinkan saya menyampaikan kepada saudara bahwa malaikat itu nyata. Dan kita hidup di akhir zaman, maka pelayanan malaikat itu akan menjadi sangat aktif dan sangat intens di tengah-tengah kita. Mari kita buka sama-sama Yohanes 3 ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-27. Maka timbullah perselisihan di antara murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi tentang penyucian. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan, dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian. Dia membaptis juga dan semua orang pergi kepadanya. Jawab Yohanes, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Nah, saya suka dalam terjemahan The Message. Inilah kenapa kita ini perlu malaikat menolong setiap kita. Kita berkata, it is not possible for a person to succeed. I'm talking about eternal succeed without the heavens help. Tidak mungkin ada pribadi yang bisa berhasil. Dan Yohanes berkata, aku bicara tentang keberhasilan yang kekal, bukan yang cuman sementara, tapi keberhasilan yang kekal tanpa pertolongan surga. Artinya jika seseorang ingin mengalami keberhasilan yang kekal, maka kita harus menerima pertolongan surga dalam hidup setiap kita. Nah, salah satu di antaranya dia akan kirim malaikatnya kepada kita. Itulah kenapa di akhir zaman pelayanan malaikat akan begitu intens, akan begitu nyata, karena dia diutus untuk menolong anak-anak Tuhan untuk menyelesaikan tugasnya sampai garis akhir.
Karena Yohanes berkata tidak mungkin ada seorang pribadi yang bisa berhasil. Dan ini adalah keberhasilan yang kekal tanpa pertolongan dari surga. Maka selama 1 tahun ini bahkan sampai saudara nanti pulang diangkat di awan-awan. Sebenarnya Tuhan sudah menyediakan pertolongan dari surga, the heavens help buat saudara. Melalui salah satunya adalah pelayanan malaikat. Nah, saudara, mari kita buka sama-sama Ibrani 1 ayat yang ke-14. Judulnya, anak Allah lebih tinggi daripada malaikat. Kita berkata, bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan? Dalam terjemahan yang lain dikatakan, bukankah semua malaikat itu adalah roh-roh yang melayani, diutus dalam pelayanan Allah, yang diutus untuk membantu melayani mereka yang berhak mewarisi keselamatan? Jadi dengan kata lain, malaikat itu memang diutus oleh Allah yang tugasnya jelas untuk mendukung, menolong pelayanan mereka yang berhak mewarisi keselamatan. Siapa itu? Kita. Siapa yang saudara percaya setelah ditebus oleh darah Yesus? Angkat tanganmu saudara. Jadi ini ayat buat saudara. Tuhan itu kirim malaikat untuk menolong, melayani, membantu pelayanan saudara. Dan dia bukan hanya menolong sembarangan orang. Dia tolong orang-orang yang berhak mewarisi keselamatan. Pada hari kita lahir baru, kita berbalik dan kita datang kepada Allah, kita bertobat dari dosa. Hari di mana kita diampuni, hari di mana kita ditebus, hari di mana kita lahir baru, dan di saat yang sama kita mewarisi keselamatan. Allah di surga akan berkata, kirim malaikat untuk anak-anakku. Jadi ketika kita ini menerima pasukan malaikat dalam hidup kita ini bukan lagi menjadi orang biasa, tapi kita menjadi anak-anak Allah. Allah dari tempat Maha Tinggi, El Elyon. Bukan lagi anak om itu atau tante itu, atau bapak itu atau ibu itu, ya secara darah tetap ya saudara ya. Tapi engkau menjadi anak-anak Allah. Engkau berhak menerima pelayanan malaikat. Dan hari itu Bapa akan berkata, kirim malaikat untuk anak-anakku. Nah, kalau kita ini menerima, kita ini harus berperilaku sebagai anak-anak Allah, saudara. Saudara, ketika anak presiden akan diharapkan berperilaku sebagai anak presiden. Saya anak pendeta akan diharapkan untuk berperilaku seperti anak pendeta. Makanya saya kalau di sekolah diomongi kok anak pendeta kelakuannya kayak gini. Karena apa? Mereka lihat siapa bapak kita. Dan kita mencerminkan siapa dia. Jadi anak-anak Allah harus berperilaku sebagai anak-anak Allah. Dan bukan anak dunia. Dan kita menjaga nama baik Bapa kita di surga. Nah, karena tadi saya melihat kok kayaknya kok banyak yang kurang percaya saudara. Apa sih hebatnya malaikat? Kok kayaknya cuman, saudara jangan bayangnya cupit itu loh saudara. Yang bawa panah kecil-kecil, bukan, itu bukan malaikat. Saudara, lihat saudara kehebatan malaikat. Yesaya 37 ayat yang ke-36. Keluarlah malaikat Tuhan lalu dibunuhnyalah 185.000 orang di dalam perkemahan Asyur. Keesokan harinya pagi-pagi tampaklah semuanya bangkai orang-orang mati belaka. Ini satu malaikat loh saudara. Satu malaikat dia bunuh dalam satu malam 185.000 orang. Dan ini cuma satu malaikat. Dan Bapa di surga ngirim kepada kita itu bukan cuma satu. Karena di Mazmur 34 ayat yang ke-8 Alkitab berkata malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia. Lalu meluputkan mereka. Kalau cuma satu yang gak berkemah saudara. Tapi Alkitab berkata itu berkemah di sekeliling kita. Artinya itu banyak saudara. Nah satu malaikat bisa bunuh 185.000. Kita aja bunuh semut aja. Dalam semalam gak mungkin 185.000 kan saudara.
Ini membunuh manusia loh di Alkitab, saudara ya. Bukan berarti malaikat itu kayak assassin, bukan saudara. Tapi di Alkitab dijelaskan satu malaikat bisa membunuh, menghabisi 185.000 orang dalam semalam. Nah, kalau bodyguard kita ini udah keren banget, anak-anaknya Tuhan itu dalam bahasa Perancisnya gak boleh memble. Maksudnya gimana itu memble? Saudara datang, shalom, pinjam duit dong. Saya kurang keren. Saudara. Bodyguardmu udah keren banget. Saudara. Shalom, ada yang bisa saya ambil gak? Tapi minta gratis ya. Dan sebelah shalom, gosip yuk, gibah yuk. Saudara, bodyguardnya udah keren-keren. Tapi anak yang dijaga, bahasa Perancisnya apa? Memble. Ya. Dikit-dikit, aduh aku gak bisa ini. Waktu Tuhan berikan perintah, aduh gak bisa. Dalam lagi masa pelatihan otot iman. Aduh aku gak percaya Tuhan lah. Aduh aku gak mungkin bisa. Aduh gak bisa ini. Padahal bodyguardnya keren-keren. 185.000 satu malaikat tuh sudah. Dalam satu malam. Jadi kalau saudara hari ini, engkau nanti pulang dari tempat ini engkau disertai malaikat, mbok rada elegan siti, saudara. Jadi jangan bodyguardnya udah keren, tapi yang dikawal kok begini, saudara. Tapi hari ini ketika engkau pulang, kau tahu ada bodyguard malaikat-malaikat Tuhan ada di sekeliling kita. Dan engkau akan berjalan dengan percaya, bukan kepercayaan diri, tapi engkau jalan dengan kepercayaan di dalam Tuhan. Saudara, ada satu cerita yang kisah menarik, saya juga nggak tahu ini benar atau tidak. Tapi cerita ini menurut saya dalam kebenarannya itu benar, saudara. Saudara, suatu hari ada seorang, kalau kita sebut namanya Om Kristen, ya saudara ya. Mari kita sebut namanya Om Kristen. Hari itu Om Kristen datang ke satu desa dan dia bilang ke orang-orang di sana, saya mau pergi ke satu desa yang terpencil. Desanya jalannya susah. Tapi hari itu banyak orang berkata, jangan. Nanti kalau mati gimana obormu? Oh enggak, obor saya ini keren. Tahan banting. Apapun yang terjadi obor saya akan tetap menyala. Orang berkata, Pak jangan. Nanti Bapak itu melewati jalannya sempit. Ada jurang Pak, jalannya licin. Dan Bapak ini bilang, oh gak apa-apa. Asal ada obor. Dan dia berkata, oh gak apa-apa, aku akan tetap jalan. Yang penting aku bawa obor ini. Dan semua orang, ya udahlah silakan terserah Bapak mau gimana. Dan hari itu Bapak ini jalan. Dan di tengah-tengah tiba-tiba hujannya keras. Kayak Semarang kapan hari ya saudara ya. Wah saudara, tiba-tiba obor yang dia bangga-banggakan mati saudara. Dia bingung mau kembali, kok isin saudara. Wes kadung semangat ya. Kok isin aku kembali. Dia berkata oke, akan aku lewati ini. Aku akan jalan dan dia tahu di depan dia adalah jalan yang akan ada jurang di kanan dan di kirinya. Dia jalan dan benarlah hujan semakin deras, jalan semakin licin. Dia tidak bisa lihat apa-apa dan jatuhlah dia ke jurang. Dan dia ketika jatuh dia coba rangkai apapun yang dia bisa ambil. Dan dia ambil, dia pegang dengan satu ranting. Dia pegangan dengan kuat. Dan ketika itu Om Kristen ini mulai teriak, Tuhan tolong aku. Tolong aku Tuhan. Dan satu teriakan anak Tuhan menggemparkan surga. Semua bangun, semua panik. Malaikat Tuhan semua teriak, ada apa ini? Surga gempar karena Om Kristen teriak-teriak. Dan hari itu malaikat datang kepada Bapak, kenapa surga gempar? Ternyata ada anakmu masuk jurang Bapak. Perlu ditolong Bapak, anakmu udah teriak-teriak minta tolong. Dan Bapak mulai buat sebuah rapat yang keren. Kayak Avenger saudara. Wah, semua dikumpulkan saudara. Malaikat-malaikat besar dikumpulkan dan dia berkata, ayo kita harus tolong Om Kristen ini. Dia perlu ditolong. Tapi semua mulai berkata, maaf Bapak, tapi semua kami lagi sibuk. Kenapa? High season Bapak.
Anak-anakmu lagi banyak permintaan. Kami semua sibuk Bapak. Tapi sisa satu. Badannya yang paling kecil, paling lemah. Tapi sayapnya besar kok Bapak. Tapi badannya kecil. Kurus, lebih kecil daripada sayapnya. Dan Bapak berkata, ya udah mau gimana, kirim aja dia. Dan dipanggillah, datanglah dia pelan-pelan. Dia berkata, shalom. Dan Bapak mulai berkata, oke, aku utus kamu. Pergi tolong anakku. Om Kristen lagi gantung di jurang. Dan dia berkata, siap Bapak. Dia terbang pelan-pelan, saudara. Takut kintir, saudara. Pelan-pelan. Dan Om Kristen itu teriak, Bapak Tuhan tolong aku. Dan tiba-tiba datanglah malaikat ini. Dia datangnya pelan-pelan, takut kintir, saudara. Anginnya kencang. Saudara. Dan dia berkata, shalom. Om Kristen mulai berkata, kok lama? Maaf Om, harus pelan-pelan Om, ini Om. Kalau enggak aku kintir nanti Om. Dan ketika dia datang, Om Kristen mulai berkata, oke, aku tahu kamu di sini pasti diutus Tuhan. Bawa aku naik. Ya elah Om, bawa badan aja nggak bisa ini Om. Apalagi bawa Om. Tapi saya di sini gak disuruh itu Om. Terus kamu disuruh apa di sini? Saya cuma disuruh menyampaikan pesan Bapak. Apa pesannya? Kata Bapak, lepaskan saja tanganmu. Om Kristen saudara dengar itu. Saudara. Wah. Dia marah, dia bilang gitu ya Tuhan ya. Aku udah persembahan, aku udah nabur, aku bantu gereja, aku pelayanan mati-matian. Mungkin saudara, aku datangi SRK tiap bulan. Tapi gini ya balasan Tuhan ya. Aku disuruh lepaskan tangan supaya aku mati. Jadi kamu di sini pasti untuk membawa aku ke surga? Dan malaikat ini berkata, enggak Om. Dan Om Kristen mulai marah lagi. Kamu pasti merubah ya pesan Bapak. Saya Om, enggak berani Om. Nah, saya cuma menyampaikan pesan Bapak. Saudara, dan Om Kristen ini marah. Udah, kalau kamu tidak mau tolong aku, pergi saja kamu ke sana. Malaikatnya sakit hati, saudara. Tapi untung karena malaikat rekonsiliasinya cepat, saudara. Dia pergi, shalom, dia terbang lagi, saudara. Pelan-pelan dia naik dan hilang. Om Kristen marah, dia maki-maki Tuhan, saudara. Apaan nih malaikat kayak gitu kecil, gak becus. Udah gitu saya suruh lepasin tangan, saya suruh mati ini. Saya berkata, no way, hidupku masih lama, 1000 tahun lagi aku harus masih hidup. Saudara, dan dia berpegang pada ranting itu dan dia berkata, aku akan tunggu di sini sampai matahari terbit. Ketika matahari terbit, aku akan bisa melihat, oh ada batu di situ, ada akar di situ, ada ranting di situ. Aku akan naik, aku akan pegang, aku akan keluar dan aku akan ceritakan ke semua anak cucuku bagaimana Tuhan tidak tolong aku dan aku tolong diriku sendiri. Saudara, dan di malam hari itu tiba-tiba datanglah ular, melingkar, tidur sebentar. Pergi lagi, ya namanya di jurangan, saudara. Laba-laba datang, turun, memasuki hidung, gak jadi keluar lagi. Saudara. Dia pegang, saudara. Dia berkata, kalau aku lepasin aku pasti mati. Saudara, dan tiba-tiba singkat cerita, matahari mulai bersinar. Dia bisa mulai melihat, oh ada akar di situ, ada batu di situ. Aku akan injak, aku akan keluar, pasti aku bisa keluar. Dan ketika dia mau naik, dia bilang gini, aku mau lihat dulu di bawah, berapa kedalamannya. Supaya nanti aku bisa cerita ke anak cucuku. Dia mulai ngintip ke bawah dikit-dikit, sudah takut. Sudah. Lihat ke bawah, lihat ke bawah. Begitu dia beranikan diri lihat ke bawah, tingginya cuman 10 cm. Jadi benar Tuhan gak saudara? Kalau dia lepas, selesai. Dia gak perlu tidur sama ular, gak perlu tidur sama laba-laba, gak perlu gemelantungan semalaman, saudara. Dia bisa sampai di bawah, dia mungkin bisa buat api, dia tunggu sampai pagi dan dia naik kembali. Sudah, saya gak tahu ceritanya benar atau enggak. Saya rasa gak ada malaikat yang badannya kecil, sayapnya gede. Tapi kebenaran di ceritanya ini benar sekali. Berapa banyak anak Tuhan meragukan kuasa Tuhan. Berapa banyak anak Tuhan meragukan perintahnya.
berapa banyak dari kita meragukan akan pertolongan dari surga. Saudara, dan hari ini pertolongannya sedang disodorkan di hadapan saudara. Dan dia mau berkata, nah aku akan memberikan pertolonganku dari surga. Supaya engkau bisa menyelesaikan tugasmu sampai akhir. Bahkan dalam Alkitab lain di Mazmur 91. Dalam Amplify dikatakan sebab dia akan mengirimkan malaikat-malaikat dengan tugas khusus bagimu. Untuk apa? Untuk menyertai, mempertahankan, memelihara engkau dalam segala jalan-jalan ketaatan dan pelayananmu. Jadi selama kita ini dalam jalan ketaatan dan dalam jalan pelayanan, malaikat itu akan menyertai kita, saudara. Saudara, suatu hari saya pergi ke Filipina, saudara. Saya pergi waktu itu dengan Ibu Ripkah, dengan Pak Thomas, dengan Cikesha. Kita pergi kayak cuma berempat, kalau nggak sama Bu Sri dari Jakarta. Saudara, ketika kami perjalanan ke sana di Jakarta itu saya udah ngerasa kaki saya itu aneh. Saudara, dari itu saya salah, mijetnya saya salah, intinya masuk pesawat tambah bengkak. Saudara, nyampe Filipina saya nggak bisa jalan. Dan hari itu KKR saya penuh padat. Saudara, setiap hari ada kebaktian, ada KKR. Saudara, hari itu saya udah coba telepon Ko Herik. Saudara, Ko ini gimana mijetnya? Cici saya udah nyoba mijet. Wah, segala macam totok semua udah dikeluarkan. Tapi tetap gak ngefek. Saudara, malam itu saya cuma doa gini, Tuhan, Engkau kalau gak nolong aku gak bisa KKR ini. Ini ganggu banget. Saya bilang, ya kan saudara, bayangin. Saudara kan kalau kebaktian duduk ya saudara ya. Nah yang ngomong kan berdiri. Saya bilang kalau kaki saya bermasalah ini ganggu. Udah harus ngomongnya pakai bahasa Inggris. Ditambah kakinya begitu tambah gak enak. Fokusnya pecah. Saudara percaya tidak percaya. Malam itu saksinya banyak. Malam itu sekitar jam saya lupa subuh. Saya tuh ngelilir. Saya tahu ngelilir ya. Orang Semarang kan ngerti ngelilir ya. Ngelilir. Setengah tidur setengah bangun. Tiba-tiba saya tuh bisa lihat ada orang lagi mencat kaki saya. Karena setengah sadar, saya bukan, gitu. Bukan. Tapi saya pikir, ini kok ada yang mijet. Saya bilang, kalau ini manusia kan serem ya saudara ya. Masa malam-malam masuk ke kamar saya, mijet kaki saya kan gak mungkin. Tapi hari itu tapi kan saya damai. Saudara, paginya, saya masih ingat tuh, saya bangunkan cici saya. Saya pagi ke toilet, saya jalan normal. Bengkak, kempes, sakit, hilang, normal. Lalu saya bilang, loh saya kok malah kamu jadi tukang pijet? Bukan. Itu apa? Pertolongan dari mana? Dari surga. Dia manusia, bayangin pendeta di Filipina udah nawarin mau dipanggilin bawa pijet. Saya bilang saya gak mau. Tapi hari itu malam itu saya ngalami dan ketika itu saya tahu pelayanan malaikat itu nyata. Tapi hari ini tergantung iman saudara percaya atau tidak percaya. Karena semua yang Alkitab katakan dia dikirim untuk apa? Menolong saudara dan saya. Dia akan membantu kita menyelesaikan tugas kita sampai garis akhir. Tapi bukan berarti kita hanya duduk diam dan tidak lakukan apapun. Alkitab berkata engkau ada di jalan ketaatan dan pelayanan. Artinya ketika engkau taat, dia akan maju berperang bagi engkau. Ketika engkau melayani dia akan maju mendahului engkau. Dan dia akan menolong engkau menyelesaikan semua tugas-tugas yang diberikan Tuhan buat setiap kita. Tapi saudara, malaikat itu bukan tuyul. Oh kalau gitu malaikat bisa ya disuruh ngambil duit. Bukan tuyul. Malaikat itu bukan tuyul. Jadi dia itu gak bisa suruh-suruh seenak kita sendiri, itu gak bisa. Dan yang saya pelajari di Alkitab ada dua faktor untuk menggerakkan pelayanan malaikat di tengah-tengah kita. Yang pertama harus ada firman dari dia, dari Tuhan. Cara mendapatkannya bagaimana? Doa. Engkau berdoa, engkau mungkin dengar khotbah, engkau lagi penyembahan, engkau dapat firman, engkau pegang itu. Tapi yang kedua harus dilakukan apa? Harus firman itu diucapkan oleh mulut orang percaya. Itulah kenapa firman itu baca bukan.
Karena apa yang saudara ucapkan itu menggerakkan malaikat. Tadi saudara deklarasi, tanpa saudara sadari saudara sedang menggerakkan malaikat yang saudara punya. Jadi kalau saudara hari ini engkau tahu engkau sedang butuh pertolongan dari surga, doa, dapatkan firman itu, tangkap firman itu dan deklarasikan. Dan ketika itu diserukan oleh mulut orang percaya, itu akan menggerakkan malaikat. Jadi malaikat itu bukan, sekali lagi bukan tuyul, saudara. Ya saudara berkata, colongin duit itu, colongin duit itu. Bukan. Tapi dia tuh hanya bisa digerakkan oleh apa? Firman. Buktinya mana? Daniel 10 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-12. Katanya kepadaku, Daniel, engkau orang yang dikasih. Camkanlah firman yang kukatakan kepadamu dan berdirilah pada kakimu. Sebab sekarang aku diutus kepadamu. Ketika hal ini dikatakannya kepadaku, berdirilah aku dengan gemetar. Lalu katanya kepadaku, janganlah takut Daniel, sebab telah didengarkan perkataanmu sejak hari pertama. Engkau berniat untuk mendapat pengertian dan untuk merendahkan dirimu di hadapan Allah. Dan kita berkata, aku datang, ini malaikat ya, oleh karena perkataanmu itu. Jadi perkataan anak-anak Tuhan yang diucapkan di hadapan Allahnya itu menggerakkan malaikat. Jadi hari pertama Daniel berdoa, Allah itu mengirimkan malaikatnya dan Gabriel diutus. Dan sebenarnya tidak perlu menunggu 21 hari. Hari pertama Allah langsung berkata, go. Tapi kenapa sampai 21 hari? Lihat saya. Daniel 10 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-14. Di ayat berikutnya dikatakan, pemimpin kerajaan orang Persia berdiri 21 hari lamanya menentang aku. Ini bukan manusia, saudara. Pemimpin kerajaan orang Persia ini bukan manusia. Yang kita maksud ini roh, penguasa dari Persia. Tetapi kemudian Mikael, salah seorang dari pemimpin terkemuka, datang menolong aku dan aku meninggalkan dia di sana berhadapan dengan raja-raja orang Persia. Lalu aku datang untuk membuat engkau mengerti apa yang akan terjadi pada bangsamu pada hari-hari yang terakhir. Sebab penglihatan itu juga mengenai hari-hari itu. Jadi ketika Daniel berdoa, hari pertama dia ucapkan, Tuhan kirim Gabriel, go. Dan Alkitab berkata, roh itu muncul dan dia tahan Gabriel 21 hari lamanya. Sampai kemudian Alkitab berkata, Tuhan kirim siapa? Mikael. Dia kirim Mikael perang, Gabrielnya kabur datang ke Daniel. Saudara-saudara mau tahu kenapa? Dan apa yang Daniel lakukan selama dia menunggu 21 hari. Saudara. Daniel 10 ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga. Pada waktu itu aku Daniel berkabung 3 minggu penuh. Makanan yang sedap tidak kumakan, daging dan anggur tidak masuk ke dalam mulutku. Dan aku tidak berurap sampai berlalu 3 minggu penuh. Jadi selama Gabriel ditahan 21 hari, apa yang Daniel lakukan? Daniel terus berdoa. Saudara, jangan berdoa hanya cuman sehari. Kadang banyak anak-anak Tuhan baru doa sehari, belum datang-datang. Kok belum terjadi apa-apa. Hari kedua lagi, kok belum terjadi apa-apa. Hari ketiga, wes dah usah Tuhan-Tuhanan. Nah malaikatnya lagi berjuang, saudaranya udah gak punya iman. Tapi Daniel selama 21 hari dia berdoa setiap hari. Itulah kenapa doa kita yang konsisten. Doa kita yang terus menerus dan bukan cuma sehari, seminggu sekali atau sebulan sekali. Doa itu yang akan menggerakkan malaikat dan itu akan jadi nyata di tengah-tengah kita. Saudara Robert Liardon dalam bukunya Aku Melihat Surga, ketika umur 8 tahun dia dibawa Tuhan ke surga dan dia ditunjukkan ada gudang isinya itu kebutuhan manusia di bumi. Ini kesaksiannya dia, saudara. Ada mata, ada kaki, ada tangan, ada gigi, ada macam-macam. Dan dia tanya ke malaikat, dia tanya ke Tuhan, ini buat apa?
Ini kan kebutuhan bumi. Dan jawab Yesus, dia berkata betul. Ini sebenarnya adalah permintaan anak-anakku di bumi. Jadi mereka itu minta, aku sediakan. Tapi seringkali ketika dikirim malaikatnya, banyak yang kayak Om Kristen. Dikirim malaikatnya, sudah kadung gak ada iman. Jadi itu kayak lubangnya ketutup. Jadi mau dikasih kok sudah gak ada iman, balik ke surga Tuhan, anakmu sudah gak punya iman. Itu dikembalikan. Jadi sekali lagi semuanya saya percaya itu ada waktunya. Tapi saudara, hari ini saya mau berdoa dan berkata demi nama Yesus. Mari jangan hanya berdoa 1 hari, 2 hari, 3 hari. Tapi push, pray until something happen. Berdoa sampai sesuatu terjadi. Bukan cuma sekali, bukan cuma 2 kali. Tapi terus berdoa dengan iman dan percaya. Dan suatu saat dalam waktunya yang sempurna, dalam pengaturannya yang sempurna, semua yang kita doakan itu akan jadi kenyataan di tengah-tengah kita. Jadi sekali lagi, yang masih barangnya ada di surga bertobat, saudara. Mari sekali lagi kita bikin wadahnya. Sama seperti ketika janda yang penuh dengan hutang, minyaknya berhenti ketika wadahnya habis. Tuhan itu mau menyediakan yang no limit, tapi seringkali kita yang membatasi diri kita sendiri. Tuhan mau ngasih yang luar biasa, kita udah langsung berkata, enggak mungkin. Tapi hari ini saya berdoa selama 1 tahun ini. Selama 1 tahun ini, jangan berhenti berdoa, saudara. Engkau tahu engkau butuh pertolongan dari surga. Engkau tahu engkau sedang butuh breakthrough. Engkau tahu engkau sedang butuh masalahmu diselesaikan. Jangan berhenti berdoa. Karena ketika engkau berdoa dan bukan, saudara. Engkau berdoa dan engkau deklarasikan. Baca firman itu. Diserukan oleh anak-anak Tuhan. Maka dia akan menggerakkan malaikatnya di tengah-tengah kita. Kalau saudara perhatikan, ketika hari itu Raja Herodes mulai bertindak dengan sangat keras. Dia menyuruh membunuh Yakobus dengan pedang. Dan hari itu dia bakal menyuruh untuk menahan Petrus. Tapi kalau saudara lihat di ayatnya, Alkitab berkata demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara. Tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Dan apa yang terjadi setelah itu? Malaikat itu menepuk Petrus dan membangunkannya, katanya bangunlah segera. Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Lihat, malaikatnya bergerak. Ketika jemaatnya saudara ini, kalau engkau punya keluarga yang masih belum terima Tuhan, engkau mungkin hari ini engkau punya keluarga yang mungkin sedang mengalami masalah. Engkau tahu keluargamu atau temanmu sedang dalam belenggu penjara dalam hidupnya. Doakan dengan tekun. Dan ketekunan itulah yang akan menggerakkan malaikat datang dan menolong saudara. Saudara mengerti kita punya PKBM saudara. Saudara secara perizinan, waduh saudara. Saya lihat guru-guru anak-anak kantor kami bekerja keras dengan luar biasa. Bagai kuda, lembu dan keledai saudara. Pokoknya luar biasa saudara. 24 jam kerja terus. Saudara itu yang disodorkan bisa buat ganjil truk saudara. Tebal berat tuh kalau sekali kegebuk maling pingsan itu pasti langsung menuju one way to heaven saudara. Karena gede saudara. Saudara secara perizinan itu sangat-sangat sulit. Saudara setiap hari kita tuh berdoa. Setiap kali saya ingat saya aja Tuhan, saya memang gak yang ngurus saudara. Tapi saya bawa ke Tuhan. Tolong Tuhan, tolong Tuhan. Saudara dan kami lihat benar-benar ditolong dari awal sampai akhir. Hari ini kami melihat Tuhan menyertai dengan luar biasa. Perizinan masih terus akan berlangsung sampai akreditasi dan sebagainya. Tapi semuanya tiba-tiba lancar, saudara. Itulah kenapa saya tahu. Ya kenapa Yohanes berkata tidak ada satu orang pun yang bisa berhasil without the heaven's help. Tanpa pertolongan dari surga.
doa kita menggerakkan malaikat berjalan, menggerakkan dia untuk menolong setiap kita. 1 tahun ini jangan pakai kekuatan kita. Kita taat, kita layani Tuhan. Tapi selebihnya mari kita percaya kuasa Tuhan akan bekerja di tengah-tengah kita. Apapun masalahmu, tidak ada yang terlalu sulit buat Tuhan kita. Apapun masalahmu, tidak ada yang terlalu besar buat Tuhan kita. Semuanya itu kecil bagi Tuhan. Tapi bisakah engkau percaya? Jangan kayak Om Kristen, saudara, disuruh ngelepas ngamuk-ngamuk, saudara. Tapi mari percaya kepada perintahnya. Mari percaya kepada apapun yang dia katakan di tengah-tengah kita. Karena sekali lagi malaikat Tuhan, Mazmur 103 ayat yang ke-20 dikatakan, pujilah Tuhan hai malaikat-malaikatnya, hai pahlawan-pahlawan perkasa yang melaksanakan firman-Nya dengan mendengarkan suara firman-Nya. Jadi hari ini kita harus hati-hati dengan perkataan kita. Karena perkataan kita bisa menggerakkan malaikat, saudara. Tapi dalam Alkitab lain di Pengkhotbah dikatakan, janganlah terburu-buru dengan mulutmu dan janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah. Karena Allah ada di surga dan engkau di bumi. Oleh sebab itu biarlah perkataanmu sedikit. Kenapa? Karena lihatlah dalam terjemahan King James Version, before the angels, utusan Allah itu, janganlah berkata di hadapan malaikat Allah jika engkau kilaf. Apakah perlu Allah menjadi murka atas ucapan-ucapanmu dan merusakkan pekerjaan tanganmu? Jadi hati-hati. Alkitab berkata, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa yang menggemakan akan makan buahnya. Kanan kirimu ini, saudara, ada bodyguardnya, saudara. Pastikan perkataan kita itu terus yang baik, yang murni, yang mulia. Jangan dipakai buat yang lain. Jangan kilaf, kata Alkitab. Jangan berkata-kata yang kasar. Jangan berkata-kata yang buruk. Jangan kutuki dirimu sendiri, saudara. Tapi mulai hari ini katakan firman. Kalau latah-latahlah yang baik, saudara. Jangan makku kecepet, makku kepleset. Loh saudara, kok lagi doain maknya saudara kepleset? Saya kadang geli sama Hedi, kok latah Mami Yesus, kok Bunda Maria mau sebut-sebut ya? Dia bilang, Tuhan Yesus gitu. Makanya lagi latihan sekarang, saudara. Kalau latah kaget, Yesus. Jangan mae, ayamnya sopo. Kalau latah pun mari biasakan yang baik. Kalau lagi kesel jangan diucapkan, saudara. Berurusan dengan Tuhan. Ampuni aku. Perkataan kita akan makan buahnya. Dan hari ini saya berdoa, tahun ini mari kita jaga perkataan kita. Mari kita jaga apa yang kita ucapkan, saudara. Karena apa yang akan kita ucapkan, malaikat itu akan bergerak atau mungkin akan pergi meninggalkan kita. Kenapa? Karena di hati kita ini mulai jahat, saudara. Padahal Alkitabnya jelas berkata, hiduplah dalam ketaatan dan pelayanan. Dan hari ini saya sungguh berdoa, biar hari ini, malam ini, ketika saudara pulang dari tempat ini, saudara bawa pelayanan malaikat dalam hidupmu. Bawa pasukan malaikat dalam hidupmu. Saudara, dan ketika itu jangan cuma diamkan, jangan dianggurin, saudara. Tapi pakai pelayanan malaikat itu. Dengan apa? Doa dan deklarasikan. Maka itu akan menggerakkan setiap malaikat. Sehari belum ada, kedua belum ada efeknya. Terus berdoa. Push. Pray until something happen. Berdoa sampai sesuatu itu terjadi. Maka saya percaya tahun ini tidak ada tugas yang tidak terselesaikan. Semua tugas yang Tuhan berikan dalam hidup kita akan diselesaikan dengan kuat. Kita akan berhasil dalam segala hal. Dan kita percaya apapun yang kita lakukan akan menjadi berhasil. Bukan karena kehebatan kita, tapi ada pelayanan malaikat, ada pertolongan dari surga. Dia akan tolong kita dan menyelesaikan tugas kita sampai garis akhir. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin.